Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahmawati. Saya adalah salah satu peserta dari program Project Based Internship by Kompas Growth Center sebagai course analyst. Baik, saya akan menjelaskan terkait artikel manajemen waktu, yang dimana manajemen waktu adalah suatu kemampuan untuk mengatur atau mengelola waktunya agar mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Alasan mengapa pentingnya suatu individu harus memiliki kemampuan dalam manajemen waktu yang baik adalah agar seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tepat waktu dan juga seseorang tidak membuang-buang waktunya. Kemudian manfaat dari manajemen waktu yang baik diantaranya adalah yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Yang dimana maksud dari dapat meningkatkan produktivitas adalah seseorang tentunya akan secara otomatis dapat meningkatkan produktivitasnya apabila ia dapat dengan bijak untuk memanajemen waktunya. Yang kedua, dapat mengurangi stres dan kecemasan, yang dimana maksudnya adalah apabila seseorang dapat dengan baik untuk memanajemen waktunya, maka ia akan tentunya akan lebih cepat dalam mengerjakan suatu pekerjaannya, sehingga hal itu akan mengurangi stresnya atau kecemasan lainnya. Yang ketiga, dapat menciptakan waktu luang, yang dimana jika seseorang mengerjakan suatu pekerjaannya lebih di awal waktu, maka orang tersebut tentunya akan memiliki lebih banyak waktu luang ketimbang orang yang mengerjakan waktunya mendekati deadline. Yang keempat, mengurangi kebiasaan menunda waktu, yang dimana biasanya secara alamiah seseorang akan merasa malas sehingga seseorang akan menunda waktunya, dan hal tersebutlah yang menjadi penyebab seseorang tidak bisa memanajemen waktunya dengan baik. Yang kelima, dapat meningkatkan efisiensi dan hasil kerja, yang dimana apabila seseorang dapat memanajemen waktunya dengan baik, tentunya seseorang tersebut akan meningkatkan efisiensi waktunya dan juga ia akan meningkatkan hasil produktivitasnya. Kemudian karakteristik manajemen waktu yang baik merupakan rahasia untuk menciptakan produktivitas yang baik, yang dimana karakteristik tersebut diantaranya adalah yang pertama, memiliki rencana yang jelas, yang dimana sebaiknya seseorang harus memiliki list dari pekerjaan yang harus diprioritaskan dan mana pekerjaan yang bisa dikesampingkan. Yang kedua, memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Yang ketiga, berani berkata tidak. Yang keempat, disiplin dan konsisten. Yang kelima, selalu evaluasi waktu yang telah dipakai. Yang keenam, tetap berikan waktu kepada diri sendiri untuk beristirahat. Kemudian alat-alat yang dapat membantu seseorang untuk dapat memanajemen waktunya yang baik adalah diantaranya yang pertama stopwatch, yang kedua Google Calendar, yang ketiga Todoist, dan yang keempat adalah Evernote. Kemudian ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam manajemen waktu, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa malas dari manusianya itu sendiri. Yang kedua, kecanduan gadget. Yang ketiga, kurangnya perencanaan. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi penghambat manajemen waktu, diantaranya adalah yang pertama, lawan rasa malas. Yang kedua, buatlah kebiasaan dari hal-hal kecil. Contohnya, buatlah list jadwal yang mulai dari yang prioritas hingga yang non-prioritas. Kemudian ada beberapa tips yang dapat digunakan oleh seseorang agar dapat memanajemen waktunya dengan baik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari kebiasaan menunda pekerjaan dan menunda waktu. Yang kedua, lawan rasa malas. Kemudian ada salah satu tokoh yang dapat dijadikan sebagai contoh tokoh yang dapat memanajemen waktunya dengan baik adalah salah satunya yaitu Mark Zuckerberg, yang dimana Mark Zuckerberg adalah seorang founder dari perusahaan Facebook, yang dimana Mark Zuckerberg sendiri ini selalu menghindari untuk menunda pekerjaan. Kemudian ada salah satu contoh studi kasus terkait manajemen waktu adalah sebuah perusahaan ekspedisi tidak dapat mengirimkan paket kepada pelanggan dengan tepat waktu. Akibatnya, pelanggan protes dan kemudian memberikan ulasan yang buruk kepada pihak ekspedisi. Dengan begitu, paket-paket pelanggan akan datang lebih tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara pihak ekspedisi dengan pihak pelanggan.
Pihak pelanggan pun akan dengan senang hati memberikan ulasan yang terbaik kepada pihak ekspedisi. Sekian penjelasan dari saya, bersama saya Yulia Rahmawati sebagai presentator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.